Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 1 Safar 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membaca bab yang pertama, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa dosa yang dihapuskan dengannya. Dan sebagai pengetahuan bahwasanya kita sebenarnya sudah mempelajari dua bab, ya. Bab yang pertama yaitu kitab tauhid. Kemudian ini adalah bab yang kedua. Tetapi sebagian pensyarah dari Fathul Majid menyebutkan bahwasanya bab kitab tauhid adalah sebagai pendahuluan, dan bab yang pertamanya adalah bab ini yang kita bicarakan sekarang, fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surat Al-An'am ayat 82 sebagai dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis dari bab yang pertama ini, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dan kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya
salah satu keutamaan tauhid adalah mendapatkan keamanan. Dan keamanan di sini baik keamanan di dunia ataupun keamanan di akhirat. Keamanan di dunia, dia senantiasa akan selalu merasa aman di dalam kehidupannya karena dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan di akhirat, dia masuk surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun masuk ke dalam neraka, maka tidak akan pernah kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membaca dalil yang kedua, yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersyahadat bahwa surga benar, neraka benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga atas apa yang ada dari amal. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas siapa itu Ubadah bin Samit dan nama beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji Abul Walid, dan kemudian kita sudah menjelaskan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, syahadat mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. La ilaha illallah yaitu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembahi, yang diibadahi dengan benar selain Allah. Ya, arti ilah, la ilaha, arti ilah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Maka tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Wahdahu adalah penekanan semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, juga penekanan. Kita melanjutkan apa yang disebutkan dalam hadis. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis kitab Fathul Majid, Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala berkata, wa qawluhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ay wa syahida bidzalika wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyati tiqraril amil. Dan di dalam hadis disebutkan dan bahwasanya siapa yang bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Kata penulis, yaitu bersyahadat dengan itu, dan ia adalah ma'tuf, disambung atas yang sebelumnya sesuai dengan niat pengulangan atas pelaku perbuatannya. Maksudnya adalah ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kemudian dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, Muhammad dan Rasulullah ini adalah pengulangan atas asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dua-duanya dia bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluh. Kemudian di sini disebutkan wa ma'na al-'abdu huna, wa ma'na al-'abdu huna al-mamluku al-'abidu, ay annahu mamlukun lillahi ta'ala. Dan makna al-'abdu di sini kan hadisnya berbunyi dan bersyahadat bahwa Muhammad adalah abduhu. Abduhu artinya adalah al-mamluk al-'abid, yaitu budak yang beribadah, budak yang beribadah, atau maknanya adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyatu al khassatu wasafahu atau wasfuhu, dan peribadatan yang khusus adalah sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai gelar yang sangat luar biasa, yaitu Abdullahi wa Rasuluh. Abdullah artinya hamba Allah. Ini gelar Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 36. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Ya, di sini yang dimaksud hambanya adalah Nabi Muhammad SAW, dan hambanya di sini adalah merupakan sifat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan gelar yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena seorang hamba akan mulia ketika dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba akan mulia ketika dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Sifat dan gelar beliau yang sangat istimewa adalah beliau adalah Abdullah, hambanya Allah. Fa'a'la maratibil abdi al-ubudiyah al-khassah. Maka derajat tingkatan yang paling tinggi dimiliki oleh seorang hamba adalah penghambaan yang khusus. Tingkatan derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah derajat yang khusus, penghambaan yang khusus, ya. Kemudian penulis mengatakan warrisalah dan kerasulan. Kan tadi di dalam hadis wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu. Abduhu sudah kita jelaskan tadi, bahwa itu adalah gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan gelar yang menunjukkan bahwa beliau adalah penghambaan hamba Allah yang khusus, yang senantiasa merupakan gelar kehormatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa rasuluh, dan risalahnya dan rasulnya. Kemudian penulis di sini mengatakan war risalah, dan juga risalah ini merupakan kedudukan yang paling tinggi dimiliki oleh seorang hamba. Kerasulan, menjadi seorang rasul. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hataini sifataini syarifatain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang paling sempurna di dalam dua sifat yang mulia ini, yaitu penghambaan dan kerasulan. Wa ammar rububiyah wal ilahiyah fahuma haqqullahi ta'ala. Adapun kekuasaan, penciptaan, pengaturan, atau yang disebut dengan rububiyah, dan juga ilahiyah, seperti seluruh ibadah, maka kedua-duanya
adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuhu fi syai'in minhuma malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada yang mensyarikati Allah di dalam sedikit pun dari keduanya tersebut, yaitu dalam kekuasaan, penciptaan, pengaturan, dan di dalam ibadah. Tidak ada yang mensyarikati Allah, baik itu malaikat yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah, atau nabi yang menjadi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disekutukan Allah di dalam rububiyah dan di dalam uluhiyah. Tidak bisa disekutukan Allah di dalam rububiyah atau di dalam uluhiyah. Nah, wa qauluhu abduhu wa rasuluh. Dan di dalam hadis tadi disebutkan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Utiya bihataini sifatain wa jama'ahuma daf'an lil-ifrati wat tafriti. Nabi Muhammad SAW diberikan dua sifat ini, yaitu hamba Allah dan Rasul Allah. Dan dikumpulkan dua sifat ini untuk membantah sikap ifrat, terlalu berlebihan, atau tafrit, terlalu meremehkan. Jadi dengan kita meletakkan dua sifat, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasul Allah, maka berarti kita sudah membantah dua sikap, yaitu terlalu berlebihan terhadap Rasulullah SAW atau terlalu meremehkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat penjelasannya. Fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatihi afrata bil ghuluwi qawlan wa amalan. Karena kebanyakan dari orang yang mengaku bahwa ia adalah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia terlalu berlebih-lebihan dengan sikap ghulu, melampaui batas, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Wa farrata bitarki mutaba'atihi, dan meremehkan dengan meninggalkan pengikutan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tamada 'ala al-ara'i al-mukhalifati lima ja'a bihi, dan bersandar kepada pendapat-pendapat yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi, dan dia berani dalam menafsirkan kabar-kabar yang diberikan oleh Rasulullah SAW, hukum-hukumnya bisarfiha an madluliha, dengan memalingkannya dari hal-hal yang ditujuki olehnya. Wasudufu anil inqiyadi laha ma'a itrahiha, dan dia berpaling dari mengikuti Rasulullah SAW atau risalah Rasulullah SAW. Fa inna syahadata anna Muhammadan Rasulullah taqtadil iman bihi. Siapa yang bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Rasulullah, mengakibatkan beriman kepadanya, wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan mempercayai apa yang diberitakan olehnya, wa ta'atuhu fi ma amar, dan mentaatinya di dalam apa saja yang diperintahkan, wal intihau amma naha amma anhu naha wa jazar, dan menjauhi apa saja yang dilarang dan diperingatkan keras olehnya. Wa an yu'azzima amrahu wa nahyahu, dan hendaknya dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Wala yuqaddimu alaihi qawla ahadin kainan man kana, dan tidak mendahulukan
atas Nabi Muhammad SAW ucapan siapapun, ya, ucapan seorang pun, siapapun dia, apapun keadaannya, tidak didahulukan atas Nabi Muhammad SAW. Nah, itu konsekuensi atau akibat orang yang bersyahadat bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Tidak diperbolehkan untuk mendahului ucapan seseorang dibandingkan ucapan Nabi Muhammad, mendahulukan maksud saya, ucapan seseorang dibandingkan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan, wal waqi'ul yawm wa qablahu mimman yantasibu ila al-ilmi minal qudati wal muftina khilafu dzalik wallahul musta'an. Dan realita pada hari ini dan juga sebelumnya dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, dari para hakim, para ahli fatwa, berbeda dengan hal itu. Wallahul musta'an. Hanya Allah kita memohon pertolongan. Maksud perkataan beliau ini adalah bahwa semestinya orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu adalah orang yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu diimani, dipercayai kabar-kabar dari beliau, ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, dan diagungkan perintah dan larangannya. Nah, yang terjadi pada realita di zaman beliau dan juga sebelumnya, kata beliau, apalagi di zaman sekarang, yaitu kebalikannya. Yang mengaku berilmu, ahli fatwa, senantiasa atau sebagian dari mereka tidak mempercayai yang diberitakan oleh Rasulullah, tidak mentaati yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjauhi yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak mengagungkan perintah dan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa al-waqi'u wa rawad Darimi fi sanadihi fi musnadihi wa rawad Darimi fi musnadihi an Atha bin Yasar an ibni Salam annahu yaqul inna lanajidu sifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaituhu al mutawakkil laysa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq wala yajzi bisayyi'ati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawazu walan aqbidahu hatta yuqimal millata al muta'awwijata bi an yashhada an la ilaha illallah wa yaftahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Dan Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Salam bahwa beliau berkata, sesungguhnya kami benar-benar mendapati sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya kami utus engkau sebagai pemberi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penahan untuk orang-orang yang buta tulis, artinya memberi peringatan juga kepada kaumnya. Engkau adalah hambaku dan rasulku, dan tidak ada aku namakan engkau dengan al-mutawakkil. Engkau tidak kasar, engkau tidak keras, dan engkau tidak suka berteriak-teriak di pasar, dan engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi engkau memaafkan dan berlapang dada. Dan aku tidak akan mencabut nyawanya sampai dia menegakkan ajaran
yang bengkok, ya, yang bengkok, bahwa tidak ada ilah, Tuhan zat yang diibadahi selain Allah, yang dengannya membuka mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan kita mempercayai kabar yang beliau beritahukan, kemudian mentaati perintah yang beliau perintahkan, menjauhi larangan yang beliau larang, ya, mengagungkan perintah dan larangan beliau. Kemudian penulis mengatakan, qala Ata'u ibnu Yasarin rahimahullah wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi annahu sami'a Ka'ban yaqul mithla ma qala ibnu Salam. Dan Ata' bin Yasar rahimahullah berkata, telah memberitahukan kepadaku bahwa Abu Waqid al-Laythi, seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau telah mendengar dari Ka'ab bahwa berkata sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Salam. Nah, itu tadi penjelasan man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, yang jelas kita harus yakini baik-baik siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia meyakini Nabi Muhammad SAW adalah abdun mamluk, budak yang dimiliki oleh Allah. Karena budak yang dimiliki oleh Allah, maka tidak layak untuk diibadahi karena beliau adalah budak. Dan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita mempercayai apa yang beliau beritahukan dan menjauhi apa yang beliau larang, mengerjakan apa yang beliau perintahkan, ya, karena beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh didustakan, yang boleh adalah diikuti. Baik. Kemudian setelah itu di dalam hadis tadi disebutkan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Qala al-musannif rahimahullah, penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh berkata, ay khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah aw ibnullah aw thalitsus thalathatin ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Dan bahwa bersyahadat bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang menyelisih apa yang diyakini oleh kaum Nasrani bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, atau bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, atau Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Kemudian penulis membawakan ayat surat Al-Mu'minun ayat 91. Ma takhadallahu min walad. Allah tidak mengambil seorang anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada bersama Allah seorang ilah, Tuhan yang diibadahi. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada, maka sungguh setiap Tuhan akan pergi dengan apa yang ia ciptakan. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Dan sungguh akan satu Tuhan meninggi dari Tuhan yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sifati bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa
Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang diyakini oleh kaum Nasrani bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah anak Allah atau Allah itu sendiri atau satu dalam tiga, tiga dalam satu. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka sifatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, "Fala budda an yashhada anna Isa abdullahi wa rasuluhu abdullahi wa rasuluhu ala ilmin wa yaqinin bi annahu mamlukun lillah." Maka harus bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya di atas ilmu pengetahuan dan di atas keyakinan, dan bahwasanya Nabi Isa adalah budak Allah dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang perempuan tanpa lelaki. Sebab kama qala ta'ala, inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Allah telah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Ya, falaisa rabban wala ilaha. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan juga yang mencipta. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka syirikkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya minum dengan tangan kanan ya. Baik, ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka siapa yang bersyahadat asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasul, maka dia harus meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, budak Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui kalimat Allah kun fayakun, yang mana Allah mengutus Jibril dan meniupkan ruh kepada perutnya Maryam alaihissalam, sehingga Nabi Isa diciptakan dari ibunya saja tanpa ada bapaknya. Dan kalau kita perhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah dari mulai Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu, tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Jadilah Nabi Adam. Kemudian Hawa, makhluk Allah yang tercipta tanpa perempuan, ya, karena diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang kiri yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam, makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa laki-laki, Kemudian yang keempat adalah seluruh manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah melalui laki-laki dan perempuan, yaitu seluruh manusia. Nah, itulah urutan-urutan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, maka Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang diibadahi. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa asyarat ilaih. Ya Allah, lalu Maryam alaihissalam memberi isyarat kepadanya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Lalu
orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatakan, bagaimana kita bisa berbicara kepada anak kecil yang masih dalam buayan. Kemudian Nabi Isa menjawab, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, budak Allah. Jadi beliau bukan Tuhan. Beliau bukan pencipta, pengatur berkuasa. Beliau bukan Tuhan yang diibadahi. Atani al-kitab, Allah telah memberikan kepadaku al-kitab, yaitu al-Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memberikan wasiat kepadaku dengan salat dan zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang keras dan merugi. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan atasku pada hari aku dibangkitkan, pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Tentang perkataan yang benar tentang Isa, yang mana mereka berdusta-dusta atas Nabi Isa alaihi salam. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang dari anak. Maha suci Allah. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, jika Allah telah menetapkan sebuah perkara, maka Allah hanya mengucapkan untuknya jadilah, maka jadilah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka ibadahilah Ia, inilah jalan yang lurus. Quran surat Maryam ayat 29 sampai 36. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan yang diibadahi, tetapi beliau adalah Abdullah, budaknya Allah yang tidak berhak untuk diibadahi, dan Rasulullah yang tidak berhak untuk didustakan. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu wa kalimatuhu innama summiya Isa alaihi salam kalimatan liwujudihi biqaulihi ta'ala kun kama qalahul salaf minal mufassirin. Dan di dalam hadis disebutkan dan bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya. Kalimatnya, apa maksud kalimatnya? Kata penulis Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, sesungguhnya dinamakan Nabi Isa alaihi salam sebagai kalimat. Sebagai kalimat. Karena keberadaan Nabi Isa alaihi salam dengan ucapan Allah kun, sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh dari para umat Islam. Jadi kan ketika Nabi Isa adanya itu bukan karena Maryam bergaul dengan seorang lelaki, tidak. Bukan karena Maryam bergaul dengan seorang lelaki, tetapi Nabi Isa alaihi salam ada karena Allah mengutus Jibril kepada Maryam, kemudian mengucapkan kepada Maryam kun, ya, jadilah fayakun. Nah,
ucapan kun ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa adalah kalimatnya Allah. Ya, Nabi Isa adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa qawluhu lan yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Surat An-Nisa ayat 172. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Al-Masih Nabi Isa alaihissalam sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Maksudnya menjadi hamba Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembah Allah dan menyombongkan dirinya, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Taib. Kemudian penulis mengatakan wa yashhadul mu'minu aidan bi butlani qawli a'da'ihi al-yahud annahu wulida baghi la'anahumullahu ta'ala. Dan orang beriman bersyahadat juga akan batalnya pendapat musuh-musuh dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Yahudi. Bahwa kaum Yahudi berpendapat Nabi Isa adalah anak zina. Semoga Allah melaknat mereka. Nabi kok dikatakan sebagai anak zina. Maka tidak sah Islam seseorang yang mengetahui atas apa yang mereka ucapkan hatta yabra'a min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa alaihissalam. Sampai berlepas diri dari dua kelompok ekstrim kanan ekstrim kiri seluruhnya tentang perihal Nabi Isa alaihissalam. Kaum Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Ini terlalu berlebihan memuja-muji Nabi Isa. Kaum Yahudi menjadikan Nabi Isa alaihissalam adalah anak zina. Ini juga terlalu berlebih-lebihan meremehkan Nabi Isa alaihissalam. Dan pertengahan adalah orang Islam ahlu sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah dan kalimat Allah. Ya. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu penulis mengatakan tadi wa qawluhu wa kalimatuhu, dan di dalam hadis disebutkan dan Nabi Isa adalah kalimat Allah. Innama summiya Isa alaihissalam kalimatan. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam dinamakan kalimat ataupun ucapan liwujudihi biqaulihi ta'ala kun kama qalahu as-salafu minal mufassirin. Karena keberadaannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala kun, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf dari para ahli tafsir. Para ulama salaf dari para ahli tafsir. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala al-Imam Ahmad fi ar-radd 'ala al-Jahmiyah. Imam Ahmad rahimahullah membantah kelompok Jahmiyah. Jahmiyah adalah
kelompok yang diketuai atau diprakarsai dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan dia menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berkata dalam saat membantah kaum Jahmiyah, bil kalimah allati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun fakana Isa bikun wa laysa Isa huwa kun, yaitu dengan ucapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam ketika Allah berfirman kepadanya kun, ya, maka Nabi Isa jadi dengan ucapan kunnya Allah, tetapi bukanlah Nabi Isa itu kun, ya, bukanlah Nabi Isa itu adalah kun, walakin bikun kana, tetapi dengan ucapan kunlah terjadilah Nabi Isa alaihi salam. Fa kun minallahi ta'ala qaulun wa laysa kun makhluqan. Adapun ucapan kun dari Allah ini adalah ucapan Allah dan bukan berarti kun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzaban nasara wal jahmiyatu 'ala Allah fi amri Isa, dan kaum Nasrani dan kaum Jahmiyah telah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perihal Nabi Isa alaihi salam. Ini perkataan menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, dan maksud dari kalimat Allah ketika Allah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan, dengan kalimat kun, maka jadilah. Makanya Nabi Isa adalah kalimatuhu, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bukankah seluruh manusia adalah kunnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya terjadinya dengan ucapan kunnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Nabi Isa yang dikatakan sebagai kalimat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah ya, seluruh manusia terjadi dan tercipta dengan ucapan kunnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikhususkan untuk Nabi Isa alaihi salam karena ada kaum Yahudi, kaum Nasrani yang terlalu berlebihan, terlalu meremehkan terhadap kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian penulis mengatakan qauluhu alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, khalaqahu bil kalimah allati arsala biha Jibril ila Maryam fanafakha fiha min ruhi bi amri rabbih ta'ala. Yaitu kalimat yang diberikan kepada Maryam. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah telah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan yang Jibril alaihissalam membawanya kepada Maryam. Lalu ditiupkan ruh pada Maryam dengan izin Tuhannya. Maka Isa biidnillahi ta'ala fahuwa nasyun 'alal kalimah allati qala lahu kun. Maka jadilah Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah tercipta dari ucapan yaitu kun. Bahkan ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah. Waruhul lati arsala biha huwa Jibril alaihissalam, dan ruh yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, maka itu dia adalah Jibril alaihissalam. Wa qawluhu wa ruhun minhu, dan di dalam hadis tadi disebutkan dan Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Apa maksud ruh dari Allah? Qala Ubay ibnu Ka'ab, Isa ruhun minal arwah allati khalaqahu Allah Ta'ala. Ubay bin Ka'ab berkata Nabi Isa adalah ruh dari ruh-ruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastantaqaha biqaulihi alastu birabbikum. Dan Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh tersebut, bukankah aku Tuhan kalian? Surat Al-A'raf ayat 172. Ba'athahu Allahu ila Maryam fadakhala fiha.
Allah mengutusnya kepada kepada Maryam alaihissalam dan lalu masuk ke dalam janin Maryam. Rawahu Abdu ibn Humaid wa Abdullah ibn Ahmad fi Zawaidil Musnad wa ibn Jarir wa ibn Abi Hatim wa ghairuhum. Dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Zawaid al-Musnad dan Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abi Hatim dan selain mereka. Artinya ruh Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Maksudnya adalah Nabi Isa adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam tubuhnya Nabi Isa alaihi salam. Bukan berarti Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Allah mempunyai ruh, misalkan yang bagian ini diberikan ke Nabi Isa, tidak. Tetapi Allah menciptakan ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam Nabi Isa alaihi salam. Baik. Kemudian qala al-hafidhu wa wasafahu bi annahu minhu fal ma'na annahu kainun minhu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, dan Allah mensifati bahwa ruh darinya. Kata darinya maksudnya adalah bahwa dia akan ada darinya tersebut. Nabi Isa ada dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi, seluruhnya darinya. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Fal ma'na annahu kainun minhu, maka maknanya ruh darinya, bahwa Nabi Isa diciptakan oleh Allah, kemudian diutus atau dimasukkan ruh pada Nabi Isa, itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna ma'na al-ayatil ukhra annahu sakhkhara hadhihi al-asya' kainatun minhu. Sebagaimana bahwa firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain menunjukkan bahwa Allah menundukkan perkara-perkara ini sebagai sesuatu yang ada darinya, ai annahum mukawwanun dzalik, bahwasanya itu yang terjadi pada hal itu, wa mujiduhu biqadratihi wa hikmatihi, dan Allah lah yang mengadakannya dengan kuasanya dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-mudhafu ila Allah taala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wala bi ghairihi min al-makhluqat wajaba an yakuna sifatan lillahi ta'ala qa'imatan bihi. Sesuatu yang tergandengkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika maknanya tidak berdiri sendiri dan tidak dengan selainnya dari para makhluk, maka ini wajib menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri. Wa amtana an takuna idhafatuhu idhafata makhluqin marbubin. Wa idza kana al-mudhafu 'ainan qa'imatan bi nafsiha ka Isa wa Jibril alaihi assalam wa arwahu bani Adam imtana'a an takuna sifatan lillahi ta'ala. Dan terlarang untuk menggandengkannya dengan penggandengan kepada makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang menggandengkannya adalah suatu zat yang berdiri sendiri seperti Nabi Isa, Jibril alaihissalam, dan ruh-ruh dari anak Bani Adam, maka tidak boleh menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ma qama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairihi, karena apa yang bangun berdiri sendiri maka tidak menjadi sifat untuk selainnya. Walakinnal a'yanal mudhafata ila Allah taala ala wajhain, akan tetapi
perkara-perkara yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ahadihima an tudhafa ilaihi likauniha khalaqaha wa abda'aha fahadha syamilun li jami'il makhluqat ka qaulihim sama'ullah wa ardullah fa jami'ul makhluqat abidullah wa jami'ul malullah. Dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya dan Allah yang membuat sesuatu yang baru darinya. Ini mencakup seluruh makhluk seperti langit Allah, bumi Allah. Maka seluruh makhluk adalah hamba Allah, seluruh harta adalah harta Allah. Nah, ini tidak mengapa. Ini bukan sifat Allah, tetapi makhluk Allah digandingkan dengan nama Allah karena Allah yang menciptakannya. Al-wajhu tsani an yudhafa ilaihi lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardahu kama khassal bait al-atiq bi'ibadah fihi li'anna la takunu fi ghairihi kama yuqalu fi malil khums wal fai huwa malullahi wa rasulih. Yang kedua penggandengan adalah kepada Allah disebabkan karena kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan Allah memerintahkan untuk mengerjakannya, Allah meridhoinya sebagaimana pengkhususan Al-Baitul Atiq dengan ibadah di dalamnya dan tidak ada di dalam selainnya. Ya, jadi kalau seandainya kita ucapkan Baitullah, itu kan penggandengan bait dengan Allah. Maka ini karena ada makna yang ada di dalamnya sebagai pengagungan penggandengan tersebut. Rasulullah, Kitabullah, ya ini sama, ya. Dan sebagaimana dikatakan juga di dalam harta rampasan perang seperti seperlima untuk Allah dan Rasulnya, maka disebut dengan malullah wa rasulih, hartanya Allah dan Rasulnya. Wa min hadza, dan dari hal ini fa'ubadullahi humul ladzina abaduhu wa ata'u amrahu. Maka dari hal ini bahwa hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Fahadhihi idhafatun tatadammanu al-uluhiyatahu wa syar'ahu wa dinahu wa tilka idhafatun tatadammanu rububiyyatahu wa khalquhu. Maka penggandengan ini mengandung penghambaan diri kepada Allah dan pensyariatan Allah dan agama Allah. Sedangkan penggandengan itu mengandung kekuasaan Allah dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang mengatakan Nabi Isa adalah ruhullah, Nabi Isa adalah ruhnya Allah, bukan berarti itu bagian dari Allah atau Allah menitis kepada Nabi Isa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa adalah nabinya dan rasulnya. Bukan berarti Nabi Isa adalah anak Allah atau Tuhan, ya, seperti itu. Nah, qauluhu wal jannata haqqun wan nar haqqun. Di dalam hadis disebutkan dan bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya. Ai wa syahida annal jannata allati akhbara biha Allah taala fi kitabihi annahu a'addaha lil muttaqin haqq. Yaitu bersyahadat bahwa surga yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menyediakannya untuk orang-orang yang bertakwa dengan benar. Ai sabitah la syakka fiha, yaitu bertakwa dengan tetap, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa syahida anna an-nar allati akhbara biha ta'ala fi kitabih annahu a'addaha lil kafirin haqqun kadzalika tsabitatun. Dan dia bersyahadat bahwa neraka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa itu telah disediakan untuk orang-orang yang kafir,
itu benar adanya dan tetap adanya. Dia menyaksikan itu. Dia meyakini itu dengan keyakinan tanpa ada keraguan di dalamnya. Bahwa surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, neraka disediakan untuk orang-orang yang bermaksiat. Dia meyakini dengan benar akan hal itu. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu maksudnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 21, bersegeralah, berlomba-lombalah menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa dan Maha Besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siapa yang bersyahadat bahwa surga itu benar adanya, dan maksud bersyahadat surga itu benar adanya, bahwa surga itu benar-benar disediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan dia tidak ragu akan hal itu. Neraka benar-benar disediakan untuk orang-orang yang bermaksiat dan dia tidak ragu akan hal itu. Itu yang dimaksud. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kalian tidak mengerjakannya dan kalian tidak akan pernah mengerjakannya, maka hati-hatilah terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, ini orang yang bersyahadat, dia harus meyakini bahwa surga hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan neraka hanya diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, ya. Nah, dia harus meyakini itu tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa fil ayataini wa nadhairihima dalilun ala anna al-jannata makhluqatani al-an khilafan lil mubtadi'ah wa fiha al-imanu bil ma'ad. Dan di dalam dua ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Hadid ayat 21, surat Al-Baqarah ayat 24, dan juga yang semisal dari keduanya adalah sebagai dalil bahwa surga dan neraka dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala sekarang. Berbeda dengan orang-orang ahli bidah yang di dalam keduanya beriman kepada kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, jadi dua ayat tadi, Al-Hadid ayat 21, Al-Baqarah ayat 24, ini menunjukkan bahwa surga adalah makhluk Allah, neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya surga disediakan untuk orang-orang yang bertaat kepada Allah dan neraka disediakan untuk orang-orang yang bermaksiat. Nah, inilah keyakinan yang benar, berbeda dengan orang-orang ahli bidah, ya, yang mereka menyatakan bahwasanya surga dan neraka bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat-ayat tadi juga terdapat beriman kepada hari kebangkitan. Baik, sedikit lagi kita lanjutkan. Wa qauluhu adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Dan ucapan di dalam hadis bahwa Allah akan memasukkan seseorang sesuai dengan amalnya. Maka Allah pasti akan masukkannya ke dalam surga bagaimanapun atau sesuai kondisi amal perbuatannya. Ya. Maksudnya adalah hadhil jumlatu jawabus syart. Ini ucapan, kalimat ini adalah jawaban atas syarat yang sebelumnya. Ya, di dalam riwayat. Jadi
Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya, bersyahadat Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, maka, nah itu jawaban syarat namanya, maka siapa begini, maka, nah ini jawaban syarat namanya, maka pasti Allah masukkannya ke dalam surga atas atau sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi ini jawaban syarat. Ini jawaban atas syarat yang sebelumnya. Kemudian penulis membawakan perkataan wa fi riwayah adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala masukkan dari pintu-pintu mana saja yang 8 dari pintu-pintu surga sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu ada tambahan riwayat ya. Kemudian penulis mengatakan qala al-hafidh ma'na qawlihi ala ma kana min al-amal ay min salahin aw fasadin. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai kondisi amal perbuatannya, yaitu maksudnya berupa kebaikan atau keburukan, ya, akan dimasukkan surga sesuai dengan amal perbuatannya. Lianna ahla tauhid la budda lahum min dukhul jannah. Karena yang namanya ahlu tauhid wajib bagi mereka masuk ke dalam surga. Wa yahtamil an yakuna ma'na qawlihi ala ma kana min al-amal ay yudkhiluhul jannah ala hasabi a'mali kullin minhum fid darajat. Dan bisa juga dimaksudkan bahwa makna dari sabda Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi perbuatannya, maksudnya orang tersebut akan tetap dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalan-amalan setiap dari mereka dalam perihal tingkatan-tingkatan di surga. Artinya amalan itu berkaitan dengan tingkatan di surga. Jadi di situ ada dua penjelasan, ya. Jadi makna yang pertama adalah Allah pasti akan memasukkan seseorang yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis di atas ke dalam surga. Bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, Muhammad dan abduhu wa rasuluh, Nabi Isa Abdullah wa rasuluh, kemudian kalimat Allah, ruh Allah, dan bersyahadat bahwa surga benar, neraka benar, maka pasti masuk ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya. Bagaimanapun kondisi amalnya. Yaitu maksudnya adalah pasti akhir-akhirnya surga. Walau ada beberapa dari kalangan mereka yang akan disiksa terlebih dahulu dalam neraka sebagai penghapusan atas dosa-dosanya, atau dengan kata lain seseorang yang memenuhi kriteria di atas tidak akan kekal di dalam neraka. Sekalipun ia bisa jadi sempat disiksa di dalam neraka lantaran dosa-dosanya, tetapi pasti ujung-ujungnya surga. Nah, itu maksudnya ala ma kana min al-amal, sesuai dengan kondisi perbuatannya. Adapun makna yang kedua adalah yang dimaksud Allah pasti memasukkannya ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya, yakni ia akan masuk surga namun kedudukannya di dalam surga sesuai dengan amalannya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Nah, itu makna atau dua makna dari alama kana minal amal, sesuai dengan kondisi amal perbuatannya. Artinya orang bagaimanapun dosanya, apapun amal perbuatannya, ujung-ujungnya surga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah seseorang akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya, karena di surga ada tingkatan-tingkatannya. Qala al-Qadhi Iyad ma warada fi hadits Ubadah yakunu makhsusan liman qala ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam wa qarana bis syahadataini haqiqatal iman wat tauhid alladhi warada fi hadithi fa yakunu lahu min al ajri ma yurajjahu ala sayyi'atihi wa yujibu lahu al maghfirah war rahmah wa dukhul jannah di awwali wahlah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, apa yang disebutkan dalam hadis Ubadah
menjadi pengkhususan bagi siapa yang mengucapkan apa yang disebutkan, ya, seperti dia mengambungkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, karena itu hakikat keimanan dan juga tauhid yang tersebutkan di dalam hadis tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala apa yang menghapuskan dosa-dosanya dan juga mewajibkan untuknya mendapatkan ampunan, rahmat, masuk surga pada pertama-tama orang-orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, Nabi Isa Abdullahi wa Rasuluh, bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah kalimat Allah, ruh dari Allah, bersyahadat bahwa surga dan neraka benar adanya, maka dia akan mendapatkan masuk surga. Kenapa? Karena dengan syahadat-syahadat tersebut terhapus dosa-dosanya, yang akhirnya mengkonsekuensikan dia mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat, dan masuk surga dari pertama-tama orang-orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alhamdulillah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis sudah selesai kita baca dan kita terangkan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara Akhi Ari hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan faedah-faedahnya kita bisa amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bertanya. Kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, Ana baru mengenal sunnah. Dulunya sebelum saya tahu, saya sakit terus kata orang harus diruqyah. Apakah benar kalau yang sudah diruqyah nggak bisa masuk surga? Kalau belum tahu hukumnya bagaimana? Dari hamba Allah di Bekasi, silakan Ustaz. Tidak benar yang sudah diruqyah tidak masuk surga atau tidak bisa masuk surga. Tidak benar. Jadi begini, ada hadis yang berbunyi bahwa sab'una alfan yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala azab. 70.000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Sifat-sifat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, la yastarqun, di antaranya adalah tidak meminta diruqyah. Berarti kalau dia sakit, kemudian dia tidak meminta kepada orang lain agar orang lain meruqyah dirinya. Ruqyah itu artinya adalah menjampi-jampi dengan bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis-hadis yang sahih. Ya, membaca-bacai dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran atau dari doa-doa dari hadis yang sahih. Baik. Yang dimaksud berarti jika dia minta untuk diruqyah, maka dia tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Adapun masuk surga tetap kalau seandainya dia lebih banyak pahalanya daripada dosanya dan diizinkan, diridhai oleh Allah untuk masuk surga, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika dia minta diruqyah, jika dia minta diruqyah, maka tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, yang menjadi permasalahannya tanpa hisab, tanpa azab. Karena masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah keistimewaan tersendiri. Oleh karena itulah saya nasihatkan siapa yang sakit, hendaklah dia meruqyah dirinya sendiri. Ya, meruqyah dirinya sendiri sehingga dia tetap mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab,
tanpa azab. Tetapi apa hukum minta diruqyah? Jawabannya boleh. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu minta diruqyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat yang bermanfaat telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Saya dari Cengkareng. Iya, salamnya Bu. Ya, saya mau nanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk Muslim, baru 2 tahun. Mama saya memang Muslim, tapi saya panggilan ya. Saya malam-malam doa, tapi kok kayaknya saya nggak bisa doa. Terus ada yang nyuruh saya sholat. Memang saya dari kecil udah diajarin sholat. Saya sholat. Alhamdulillah saya dapat hidayah ya. Saya sakit, sembuh karena air wudhu. Terus saya mau nanya Pak Ustadz, saya setiap itu tuh habis sholat kadang-kadang saya suka pengen rajin baca Quran aja gitu loh, tau nggak? Jadi saya sekarang udah hafal Al-Fatihah sampai ayat kursi, tapi saya pingin maju lagi, tapi kadang-kadang saya nggak bisa gitu ya bacanya. Tapi saya minta Allah tolong saya gitu, beri saya hidayah saya biar bisa baca Quran. Kalau saya terbata-bata apakah saya dosa, Pak Ustadz? Ya, baik Ibu. Terus saya itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan kepada ibu yang baru masuk dalam agama Islam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di agama seluruh umat manusia, dan juga semoga ibu senantiasa selalu diberkahi oleh Allah, diberikan istiqamah dalam iman sampai wafat menjemput kita seluruhnya. Dan saya nasihatkan agar ibu tetap menimba ilmu agama secara sistematis, teratur, dari mulai belajar rukun Islam, kemudian rukun iman, dan jangan lupa juga belajar bagaimana tata cara beribadah dalam agama Islam. Karena jangankan orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah lama masuk Islam saja diwajibkan baginya untuk belajar ilmu agama Islam. Karena Islam dibangun di atas ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nasihatkan ibu belajar pelan-pelan tentang rukun Islam, rukun iman. Baik. Kemudian setelah itu, adapun pertanyaan ibu, apakah bacaan Al-Quran saya yang masih belajar ini jika terbata-bata maka saya berdosa? Maka jawabannya tidak sama sekali. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syak lahu ajran." Orang yang lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang baik-baik dan yang mulia. Dan orang-orang yang terbata-bata lisannya berat membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala atas pembacaannya terhadap Al-Quran, dan yang kedua pahala usahanya dalam membaca Al-Quran. Maka teruslah belajar, dan apabila sudah dapat menghafal sedikit-sedikit, baca yang sedikit itu di dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Wallahu alam. Nah. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz mau bertanya dari hamba Allah yang bertanya,
Ustadz, orang yang meninggal karena koma saat terkena virus COVID, keluarganya tidak bisa menuntun, saudaranya juga tidak bisa menuntun untuk membaca 2 kalimat syahadat, dan penguburannya dengan menggunakan peti. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa masuk surga atau tidak, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Seorang yang terkena penyakit mewabah, kemudian meninggal karenanya, atau bahkan tidak meninggal, asalkan dia bersabar atas musibah yang dia dapatkan, dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dengan izin Allah, berdasarkan kabar dari Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala mati syahid. Pahala mati syahid. Dan orang yang mendapatkan pahala mati syahid, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang penyakit ta'un, bahwa siapa yang di dalam daerahnya dia mendapati penyakit ta'un, lalu dia berdiam di daerah tersebut, kemudian dia bersabar berharap pahala dari Allah, maka lahu ajru syahid, dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan orang yang mendapatkan pahala mati syahid, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mayit tersebut dalam keadaan koma sendirian, tidak ada yang menemani dari keluarganya, dan tidak bisa mengucapkan atau mentalkinkan la ilaha illallah, maka kita katakan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia saat di dunia. Ketika dia di dunia mungkin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia di akhir hayatnya juga banyak berzikir kepada Allah. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mendapati keluarga terdekat kita tidak bisa kita talkinkan dan kemudian dikuburkan dalam keadaan diplastiki dan dimasukkan ke dalam peti, tidak bisa kita sama sekali untuk melihatnya dan mengurusnya, maka pada saat itu kita berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu, ya Allah, ampuni, berikan maghfirah kepadanya dan tetapkan ucapannya saat dia menjawab pertanyaan di dalam kubur. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di line telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Gini, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Hamba Allah dari Sulbar, Ustaz. Silahkan Bapak, pertanyaannya. Begini, Ustaz. Saya tuh kadang-kadang kalau berpikir, ya air mata saya itu meleleh. Tapi kadang juga itu apa namanya masih biasa juga melakukan dosa. Bagaimana kiatnya itu supaya Ustaz? Iya. Cukup ya Pak? Iya Ustaz, ya. Terima kasih ya Pak. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa yang terjadi pada diri Bapak ketika kita khusyuk hati, kemudian berlinang air mata, maka bersyukurlah akan hal itu dan teruslah pelihara kebiasaan tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara ainun bakat min khasyatillah. Tidak akan terperosok ke dalam neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini patut disyukuri dan patut diistiqamahkan kebiasaan khusyuk dan berzikir saat sendirian yang menyebabkan air mata berlinang. Kemudian Bapak tadi bilang bahwasanya tetapi terkadang saya juga lalai. Apalagi kalau mungkin bertemu dengan anak, istri, pekerjaan, maka juga lalai.
ada maksiatnya. Maka kita katakan, jika seseorang selalu di atas sejadah, selalu khusyuk, maka ini dia akan seperti malaikat. Dan itu adalah kebiasaan dan keadaan yang sangat jarang terjadi pada diri manusia. Karena manusia ketika dia mengerjakan aktivitas-aktivitas dunianya, dia tentunya tidak akan sekhusyuk saat dia menghadap kepada Allah, berzikir saat sendirian, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, berdoa, dan seterusnya. Dia mengerjakan aktivitas-aktivitas duniawi. Bergaul dengan istri, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan tetangga, dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan rezeki. Tentunya tidak sama dengan kekhusyuan hatinya saat dia berdoa kepada Allah saat sendirian, berzikir kepada Allah saat sendirian, membaca Al-Quran kepada Allah saat sendirian. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Hanzalah al-Usayyidi, yang mana Hanzalah al-Usayyidi, beliau menganggap diri beliau adalah seorang yang munafik. Karena ketika di majlis Rasul SAW, beliau hatinya khusyuk. Beliau sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Sampai seakan-akan saking khusyuknya hati Hanzalah di majlis Rasul SAW, seakan-akan beliau melihat surga dan neraka di hadapan beliau. Dengan langsung, seakan-akan seperti itu. Ya, saking khusyuknya. Tetapi kata Hanzalah al-Usayyidi, ketika kami pulang bertemu dengan istri, anak, pekerjaan, maka kekhusyuan itu berkurang. Kekhusyuan itu berkurang. Ini yang beliau nyatakan sebagai sebuah kemunafikan. Maka kata Rasulullah SAW, in tadumuna ala ma takununa indi la safhatkul malaikah. Wahal Hanzalah al-Usayyidi, jika kalian selalu seperti itu, seperti kalian berada di hadapanku di majlisku penuh dengan kekhusyuan, maka para malaikat akan menyalami kalian fi turuqikum wa fi furushikum, di jalan-jalan kalian, di tempat-tempat tidur kalian, karena berarti sejenis dengan malaikat, yang malaikat mempunyai sifat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak bermaksiat dengan apa yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Nah itu. Jadi kemudian kata Rasulullah SAW, walakin ya Hanzalah sa'atan fasa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, terkadang kita seperti ini, terkadang kita seperti ini. Terkadang kita khusyuk hati menghadap kepada Allah, bisa menangis karena takut siksa Allah, bisa menangis akan nikmat-nikmat Allah. Terkadang kita mengerjakan aktivitas-aktivitas dunia. Ya, maka ini tidak mengapa dua hal ini. Cuma yang tidak diperbolehkan adalah saat mengerjakan aktivitas dunia kita terperosok ke dalam maksiat. Nah, segera wajib bertobat, segera wajib bertobat. Tidak ada iman orang yang selalu stagnan terus gitu, sama, nggak ada. Pasti ada naik, turun, naik, turun. Saat turun cepat bertobat, saat turun cepat bertobat. Maka apa yang Bapak rasakan tadi adalah semestinya seseorang dia tetap berusaha terus khusyuk hatinya kepada Allah, dan apabila mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi, kerjakanlah untuk bisa nantinya lebih khusyuk lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ukhrawi. Dan nasihat saya kepada diri saya pribadi dan juga kepada Bapak yang bertanya adalah, asalkan tidak bermaksiat saat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi, maka kita tetap di atas kekhusyuan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau ada sebagian orang yang keliru bahwa dia harus selalu di masjid, dia harus selalu di atas sejadah, dia harus selalu berzikir di atas sejadah, berdoa di atas sejadah, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi, mengais rezeki dengan dalih agar hati khusyuk, tidak mau melihat maksiat. Nah, ini tidak benar. Ya, ini keliru. Yang benar adalah saat dia fokus beribadah, beribadahlah dengan khusyuk.
Saat dia mengerjakan aktivitas duniawi, jangan dia bermaksiat. Kalau bermaksiat, cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan aktivitas duniawi tersebut untuk dimudahkan beribadah kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan pesan singkat dari seorang ibu di Majalaya yang bertanya, Pak Ustadz, saya ingin sekali di akhir hidup saya nanti masuk surga. Jika seorang istri selama bersama suami banyak menyakiti hati suami yang sekarang telah tiada, bagaimana cara meminta maafnya kepada suami yang telah tiada? Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Jazakumullahu khairan. Memang penyesalan ada pada akhirnya, itu selalu ya. Maka saya nasihatkan, yang berlalu sudahlah berlalu. Sekarang bagaimana cara kita agar kita tetap berbakti kepada suami meskipun suami sudah meninggal? Caranya adalah mendoakan suami agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendoakan agar suami mendapatkan maghfirah sehingga suami diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar mengerjakan wasiat-wasiat suami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang keempat, membayarkan hutang-hutang suami kalau seandainya memang sang istri sanggup untuk membayarkannya. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan nazar-nazar yang pernah dinazarkan oleh suami dan belum terlaksana. Nah, ini termasuk daripada bakti istri sepeninggal suami. Termasuk di dalamnya juga adalah tetap berbuat baik kepada keluarga suami, karena itu termasuk daripada bakti istri kepada suami yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Na'am. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami bacakan dari Ibu Penny di Sorong, Papua yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya sangat mengharapkan sekali untuk bisa masuk surga. Tapi setiap saya sholat, saya kadang kurang khusyuk. Apa yang bisa saya lakukan Ustadz untuk sholat ini bisa lebih khusyuk agar mendapatkan pahala dari Allah SWT? Silakan. Agar seorang khusyuk di dalam sholat, maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah mengikhlaskan niat. Memurnikan niat saat sholatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap pahala dari Allah. Tidak ingin pujian, sanjungan dari manusia, tidak ingin hadiah dari manusia. Maka dengan begitu dia tidak akan pernah merasa ada yang ingin dia tuntut untuk melihatnya kecuali Allah. Dan tidak akan pernah ada yang ingin dia tuntut untuk memberinya pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu dia akan khusyuk, fokus hatinya hanya kepada Allah saat dia sholat. Yang kedua adalah hendaklah dia sholat sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling khusyuk. Maka kita wajib mencontoh sholat Nabi Muhammad SAW agar kita sholatnya khusyuk. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Kemudian yang ketiga, agar sholat kita khusyuk adalah memahami apa yang dibaca saat di dalam sholat. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Sehingga dia benar-benar bermunajat kepada Allah di dalam sholatnya. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya adalah dia harus meletakkan di dalam dirinya bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir, yang dengan setelah selesai sholat ini mungkin Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Pada saat itu dia akan khusyuk. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Shallu salata muwaddi'. Salatlah kalian seperti orang yang ingin meninggalkan atau berpisah. Berpisah dengan dunia.
Artinya setelah salam ini tidak ada lagi sholat. Maka pada saat itu dia akan khusyuk hatinya bahwa ini adalah sholat terakhir saya. Setelah ini tidak ada sujud lagi, setelah ini tidak ada takbiratul ihram lagi, maka dia akan khusyuk. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau seandainya setelah salam Allah memberitahukan kepada manusia tersebut melalui malaikat maut atau malaikat Jibril, setelah salam kamu mati. Apa yang terjadi? Mungkin dia tidak akan salam-salam. Sholatnya lama, sholatnya khusyuk, sholatnya penuh dengan tangisan, sholatnya penuh dengan kehadiran hati. Ya, karena setelah salam dia meninggal. Jadi wajar sekali hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu salata muwaddi'." Salatlah kalian salat orang yang ingin meninggalkan dunia ini. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dan menguatkan bagi yang bertanya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan terakhir pertemuan kita. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihatnya. Mohon ikhtitamnya Ustadz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah. Tadi kita sudah membahas dalil yang kedua di dalam bab yang pertama, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Dan dalil kedua tersebut adalah dalil yang membantah seluruh kelompok-kelompok dan agama-agama yang menyimpang dari agama Islam. Membantah kaum Yahudi, membantah kaum Nasrani, membantah orang-orang yang terlalu berlebihan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, membantah orang-orang yang terlalu meremehkan Nabi Muhammad SAW, membantah orang-orang yang lebih mengedepankan akal, yang mengatakan surga dan neraka tidak akan ada, kemudian tidak akan kekal, membantah seluruh agama dan kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam dan dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, inti pendalilan dari ayat ini adalah siapa yang bersyahadat tauhid la ilaha illallah, bersyahadat dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh bahwa tidak ada ilah, zat yang diibadahi dengan benar selain Allah, kemudian ditambah dengan bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah, ditambah lagi dengan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba dan rasul Allah, kalimat Allah, ruh dari Allah, kemudian bersyahadat bahwa surga dan neraka adalah benar adanya, maka dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan kondisi amalnya. Dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan kondisi amalnya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut selama dia bersyahadat la ilaha illallah, maka kesudahannya pasti surga. Entah dia masuk langsung ke dalam surga atau disiksa dulu di dalam neraka, tetapi dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka karena kesudahannya pasti surga. Atau yang dimaksud dengan sesuai dengan kondisi amalnya adalah bahwa dia akan masuk surga, dan yang membedakan tingkatan-tingkatan dia di surga adalah amal-amalnya. Ini menunjukkan keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa melanjutkan kajian ini. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.